Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky, owner dari unlimitedshoes.id dan batikclassic.id. Setelah saya bikin status, ternyata banyak peminatnya yang penasaran bagaimana cara jualan di Shopee terutama. Jadi teman-teman mungkin sedikit sharing aja. Nah, kita mulai dari awal dulu ya. Kita mulai dari awal. Nih, langsung masuk ke seller shopee.co.id. Nah, nanti teman-teman login pakai akunnya sendiri-sendiri. Nah, sama ada dua. Nih, kalau bisa beda browser, ya sama pun tidak apa-apa sih. Ini Shopee.co.id-nya. Jadi bedanya apa? Yang ini untuk settingan penjual dan yang ini untuk settingan pembeli. Kita sebagai pembeli. Nah, fungsinya apa? Ya nanti kita jelaskan. Jadi kalau yang saya contohkan adalah sepatu Ventela ya teman-teman, karena ya memang jualan utama saya sepatu Ventela, meskipun ada batik, project batik di Shopee belum kita mulai. Jadi perlu teman-teman ketahui, saya ini kan supplier besar sepatu Ventela. Kenapa kok saya sampai meluangkan waktu untuk Shopee? Karena gini teman-teman, iya orderan saya udah banyak, harian itu rata-rata di angka 150 sampai mungkin sampai 450 pieces lah per hari. Nah, cuman itu kebanyakan reseller lusinan. Jadi memang agen-agen besar kita kebanyakan orderan dari mereka. Lah, tapi ternyata di saat promo kayak 12-12, 11-11, 10-10 yang diadakan Shopee itu kita sama sekali ndak bisa menikmati. Awalnya dari sana, terus kita coba deh, karena kita pemasarannya udah jalan, kemudian kita cobalah, kita harus serius di Shopee karena memang pasar di Shopee ini sangat-sangat besar. Akhirnya mulailah saya mempelajari Shopee, tanya sana sini. Ya meskipun tanya sana sini itu belum nemu jawaban teman-teman. Jadi tugas kita sebagai business owner adalah merangkum informasi yang kita dapatkan. Akhirnya saya menarik kesimpulan. Jadi sebenarnya apakah persoalan harga itu sangat berpengaruh? Iya, harga pasti berpengaruh. Tapi sebenarnya harga itu bukan poin utama dari jualan di Shopee teman-teman. Poin utamanya adalah bagaimana menjadikan, jadi misal nih, kalau produknya batik ya di sini tulis batik. Kalau produknya Ventela ya tulis Ventela. Kata kunci itu ketika orang ketik kata kunci yang ia inginkan, nah produk andalah yang ada di atas ini. Poin pentingnya itu ada di atas ini. Nah, kalau sudah berada di atas, mau harga mahal pun laku teman-teman. Mau harga mahal pun laku. Nih, ini jual harga mahal ya laku. Tapi ya memang kelemahan Shopee adalah agen besarnya pun ikut turun di sana. Jadi oke lah, anggap aja kita teman-teman, apalagi yang reseller nih, tidak perlulah ingin menguasai Shopee ya, karena memang teman-teman reseller kan nggak punya modal. Sedangkan agen-agen yang sudah settle di Shopee ini, dia bahkan sama Unlimited masih besar mereka.
Nah, mereka bisa stok barang aja bisa sampai 35 miliaran. Unlimited kan baru 2,5 miliar paling. Nah, oleh sebab itu kita harus tidak perlu menguasai, karena ya kalau namanya bisnis yang punya uang banyak tetap dia yang akan menang soal harga. Tapi untuk reseller, teman-teman bisa mulai oke lah, ambil untung nggak bisa banyak kalau di Shopee. Ya tetap harus ada yang di courting. Pertama, apa yang harus dilakukan? Ini ujung tombaknya di sini ya teman-teman. Jadi pokoknya bagaimana cara produk kita naik. Nah, kedua, kita harus belajar juga bagaimana ngasih promo di Shopee. Jadi Shopee itu punya banyak promo teman-teman. Kita bicarakan optimasinya dulu ya. Nah, ini contoh. Ini combo hebat. Nah, ini combo hebat itu apabila kita beli satu ditambah produk tertentu, nanti dapat potongan misalnya 10.000 apa 5.000. Nah, gitu. Nah, voucher diskon, voucher toko ini teman-teman bisa kayak buat misal kodenya apa, terus ngasih diskon kan, nominal pembelian 500.000 minimum, terus diskonnya maksimal 5.000 gitu kan bisa tuh, atau dalam bentuk persentase diskon ini. Terus misal contoh aja ya nih ya, 50%. Wah gila kan, wah gila banget nih mas, kalau harganya aja udah 200.000 dikasih 50% diskon, wah lah kita dapat untung apa? Lah ini diaktifkan. Aktifkan diskon maksimum. Nah, maksimumnya 5.000 aja teman-teman. Nah, yang penting itu muncul di tampilan Shopee kita. Minimum pembelian anggap aja kasih 100.000. Ah, sampai di sini paham? Nah, ini kamu harus memanfaatkan yang gini-gini. Kemudian saya nggak akan banyak mencontohkan ya, karena memang waktunya nggak akan cukup juga. Kemudian itu ada voucher toko tadi, ada combo hemat yang satu tambah satu produk tertentu dapat diskon. Kemudian ini promo toko itu fungsinya kalau teman-teman lihat di Shopee ada harga di bawahnya dicoret. Ada harga di bawahnya dicoret. Contoh seperti ini. Ventilanoir ayam kita kasih harga 1 juta nih ya teman-teman. Habis itu kita diskon 57.000 jadi 430. Lah yang kayak gini nih perlu dipelajari. Nanti tampilan di Shopee-nya itu mana ya? Tampilan di Shopee-nya itu nanti munculnya seperti ya kurang lebih seperti ini nih. Kan nih harganya 210 jadi 195. Lah yang seperti inilah yang perlu kita pelajari. Ingat, jangan terlalu baper soal harga. Jangan terlalu baper soal harga. Kalau enggak percaya, teman-teman enggak usah ambil untung. Kalian posting aja di Shopee. Dijamin enggak laku. Kalau tanpa optimasi. Dijamin tidak laku. Memang kalau dulu wah posting sebanyak-banyaknya itu meningkatkan traffic. Tapi sekarang tidak ada teman-teman. Hampir semua medsos sudah mulai mengambil keuntungan. Mulai ngambil keuntungan dari mana? Dari iklan. Nah itu nanti kita akan obrolkan. Nah teman-teman bisa memanfaatkan ini. Ini yang coret ya. Ini contoh aja, nanti tinggal tinggal buat aja nih, terus diisi aja gimana sekehendak hatinya. Nah, nih kemudian flash sale toko ini juga perlu nih. Siapa tahu kamu bikin flash sale, tapi harus rutin ya. Kalau mau bikin diperkirakan ya, hitung-hitungannya jangan sampai meleset. Misal flash sale, nah siapa tahu nanti flash sale-mu tuh terpilih menjadi flash sale-nya Shopee. Nah, cara daftarnya di sini nih. Nah, promo ongkir toko itu buat teman-teman
yang nggak daftar gratis ongkir ekstra nih contoh. Nah, kalau gratis ongkir ekstra di sininya kan ada ininya teman-teman. Ada tulisan gratis ongkir ekstranya, ada tulisan gratis ongkir ekstranya gitu-gitu kan. Nah, kalau yang kayak gini kan nggak ada. Lah ini biar muncul logo free delivery yang hijau ini, itu caranya pakai promo ongkir toko. Kemudian pakai diskon mungkin sama deh kayaknya. Nah, ini pakai diskon mirip-mirip dengan combo hebat kayaknya. Oke, paling sampai di situ. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kamu anak baru, muncul produkmu, bisa jadi kamu posting memang, iya, bisa jadi di sini, wah ini di yang udah bawah-bawah sekali nih, ya kan bisa jadi di sini, kan ya agak sulit untuk laku teman-teman, makanya perlu di boost atau perlu didorong dengan iklan. Nah, yang perlu dilakukan, iklan itu kan berbayar. Oke, kita bicara yang kita berbicara yang gratisan dulu. Jadi teman-teman silahkan kalau udah posting di Shopee-nya, jangan pernah melewatkan itu. Kalau kamu masuk ke tokomu, itu di bawah produknya itu kan ada tuliskan naikkan produk. Lah itu jangan sampai terlewat. Per 4 jam teman-teman harus naikkan produknya maksimal 5. Nah, maksimal itu dipakai semua. Nah, kalau orang pemula itu ingat perlu strategi. Strateginya apa? Kan gini nih. Kan kamu terus terang aku ini masih pemula ya, teman-teman. Kan dirimu baru mau jualan. Nah, kebayang enggak kalau produk saya ada 89. Oh, nanti digilir 5 dari atas, kemudian 5 bawahnya, 5 bawahnya, 5 bawahnya, 5 bawahnya. Nggak akan jadi teman-teman. Ingat kuncinya bagaimana produk kita bisa ke atas. Jadi tentukan produknya yang stoknya paling banyak, yang stoknya bisa restock terus. Kalau di Ventela itu ada 6 artikel, yakni public benat lo, basic benat lo, kemudian etnik benat, BTS benat, gitu-gitu. Nah itu kan barangnya di kita banyak nih. Itulah yang teman-teman push. Jadi jangan menaikkan produk selain 5 yang sudah teman-teman pilih. Sudah bodoh amat, yang lain tidak laku bodoh amat. Karena kemarin kan saya baru mulai 2 minggu ini ya. 2 minggu ini coba lihat pesanan saya. Pesanan saya didominasi sama satu produk aja teman-teman. Nih, lihat aja gambar-gambarnya. Hanya satu produk yang laku. Karena memang aku baru mulai optimasi. Satu ini harus naik dulu, baru kita mikirkan yang lain. Jangan-jangan kita terlalu mikirkan banyak produk, ternyata tidak naik-naik produknya. Ingat ya, fokusnya harus diubah. Nah, satu dulu mainkan. Nah, kemudian kita masuk ke iklan. Nah, sebenarnya juga iklan ini musuhnya adalah konsistensi dan budgeting. Kenapa kok saya bilang konsistensi dan budgeting? Kebanyakan orang, jadi kalau mau main Shopee, serius, teman-teman coba aja posting tanpa iklan. Oh, iya laku, tapi nggak setiap hari. Nggak setiap hari. Iklan pun di awal-awal itu bisa jadi teman-teman nggak laku sama sekali, Mas. Saya pas awal mulai ngerintis ini boncosnya minta ampun. Saya mencoba. Wow, saya kasih. Nah, ini kan iklan kata kunci ya. Jadi nih, kita kira-kira dulu lah. Oh, saya jualan sepatu Ventela. Kata kunci apa nih yang sesuai dengan sepatu Ventela? Nih, kita dulu bermain dengan banyak kata kunci, teman-teman.
Wah, ini semua kita mainkan. Kita mainkan. Nah, setelah banyak, kita rangkum sedikit aja wis. Jadi kita ambil sedikit yang kita fokuskan ke situ. Karena nanti itu kan di sini ada hasilnya nih. Nih. Kalau Ventela melihatnya itu 6,1 ribu, yang ngeklik 131 orang. Lah kalau kayak gini siap ditinggal nih. Kata kunci yang melihatnya. Nah kalau ninggalkan tinggal klik hapus saja, sudah selesai. Nah gitu ya teman-teman. Nih ini siap-siap ditinggal nih. Jadi mungkin nanti akan fokus ke satu ini aja. Karena ya memang ini yang paling banyak dilihat ya. Terus oke, kita udah masuk kan. Misalnya ini sepatu Ventela. Ingat sekali lagi, hanya satu produk aja yang diutamakan di awal. Yang lainnya cukup naikkan produk, 5 kan. 5 naikkan produk, yang dinaikkan itu terus. Kemudian satu ini yang diutamakan, yang kita push dengan iklan. Nah, satu misalnya udah kita harus siap nih, contoh ya. Jadi kita bisa riset kok. Misal apa sih yang kira-kira berhubungan dengan sepatu kita? Ventela. Nah di sini. Oh ya, ini volume pencarian itu selama 30 hari terakhir itu ada 118.000 teman-teman. Oke kan, berarti kan masih tinggi banget ini gitu. Nah begitu juga. Tapi jangan sampai melenceng terlalu jauh. Misalnya sepatu Ventela, kamu mengira-ngira, oh iya pasarnya itu orang yang anak muda yang sukanya main game. Wah, kamu tulis Mobile Legend. Wah, nanti kan percuma. Mobile Legend. Nah, ini kamu iklankan, ya meskipun pasarnya beririsan, sama-sama anak mudanya, tapi kan enggak to the point. Orang ketika ketik Mobile Legend pasti nyarinya bukan sepatu. Nah, jadi yang langsung to the point aja. Itu di review, nanti dilihat volume pencariannya. Kalau volume pencarian selama sebulan cuma 500, 400 atau 1000, 2000, mending enggak usah. Karena pasti sedikit banget orang yang cari kata kunci itu. Mending fokus kalau sepatu Ventela ya Ventela aja. Misal kalau batik ya batik aja. Ya enggak macam-macam sih, batik kopel pun juga saya rasa tinggi. Nah, batik kopel tinggi. Batik biasa pun juga tinggi. Lah, makanya ini perlu diriset, teman-teman. Dan setelah diriset, oke, sudah. Kemudian kan udah diaktifkan. Lah, sekarang tinggal kita mainkan aja. Jadi gini teman-teman. Ini kan ada peringkatnya. Oh, kita udah riset nih. Kita ya mungkin selonggarnya kita lah. Kita sering-sering buka kayak ginian. Oh, iklan kita nih rata-rata di peringkat berapa? Oh, iklan kita rata-rata di peringkat berapa? Ini bisa dimainkan. Oh, 300 nih. Oke, aku mau tambah deh. Tambah 50 rupiah konfirmasi. Nah gitu-gitu, ini diperbaiki terus, dipertajam terus, nanti lama-lama ngerti kok, jangan bilang sulit di awal dulu. Terus setelah kita melakukan ini, kita harus konsisten. Konsistennya apa? Konsistennya ya harus ya sebulan 2 bulan tuh harus iklan terus. Wah, tadi kan saya sampaikan kendalanya di marketing Shopee di awal-awal itu adalah konsisten dan budgeting. Nah,
kok bisa sih budgeting? Ya iya teman-teman. Teman-teman jangan meremehkan budgeting iklan ya teman-teman. Karena setelah saya itu serius dengan all shop, ternyata operasional tertinggi adalah budgeting marketing. Budget marketing itu operasional tertinggi. Nih contoh. Karena dulu kita sempat boncos ya teman-teman. 12 hari aja 2,1. Dan ini masih boncos teman-teman, ini belum kembali nih. Nah, apakah teman-teman siap? Nah, di sini kan makanya selain tadi atur ini, ingat jangan pernah bolong kalau akunnya belum jadi. Jadi benar-benar sediakan uang. Intinya apa? Intinya iklan ini tidak boleh bolong sehari pun. Sehari pun harus iklan terus. Jadi yang mahal itu adalah akun iklannya ini. Jadi lama-lama nanti akan tembus sendiri teman-teman. Nah, jangan pernah bolong. Dulu saya iklan 450, bidnya jauh lebih tinggi dari ini. Nggak laku teman-teman. Sekarang bidnya biasa aja. Dulu aku ngebid 1500. Sekarang ngebid biasa. Itu ya laku teman-teman. Nah, terus saya ambil kesimpulan, ya memang harus konsisten tadi. Nah, di situ dan perlu diingat, hati-hati. Teman-teman perlu dibatasi modal hariannya. Kenapa perlu dibatasi? Kebayang enggak? Misal di sini kamu kasih tanpa batas. Nah, ternyata budget yang kamu sediakan tuh sehari cuma 30.000. Budgeting yang kamu sediakan itu cuma 30.000 per hari. Nah, terus kalau membludak jadi 100.000 kan berarti over budget. Dan perlu diingat, yang ngeklik iklan kita itu bisa calon customer, juga bisa kompetitor. Nah, kompetitor yang mempelajari produk kita, yang mempelajari optimasi Shopee kita kan, dia akan ngeklik iklan kita. Jadi bisa jadi boncos itu karena di situ. Makanya kalau saya pribadi, pertama, kebanyakan seorang pedagang itu akan melakukan riset jualannya. Kalau pedagang online ya, itu malam hari teman-teman. Jadi di atas jam 10 sampai jam 2 pagi. Nah, kalau saya ngakalin, pokoknya setelah jam 8 ini saya jadi batasin cuman 10.000. Jadi seandainya, tapi iklan tidak putus ya teman-teman. Kalau kita nonaktifkan kan iklan putus. Nah, kalau pakai ini, pakai 10.000, misalnya orang-orang itu mau iseng ngeklikin punya kita, itu ya habisnya cuma 10.000 teman-teman. Nah, habisnya cuma 10.000. Tapi biasanya kalau ini kan bid agak besar nih, 650. Nanti kalau udah malam itu tak ubah jadi 150. Nah, itu dilakukan terus. Saya belum sampai mungkin 2 minggu nggak nyampe ya. Mulai tanggal 15 karena tanggal 15 itu masih ada promo 12. Tanggal 16 saya mulai. Tanggal 16 ini tanggal 28. Baru 12 hari teman-teman. Dan alhamdulillah setelah saya lakukan itu, ya itu tadi konsisten. Ingat boncos saya boncos dulu teman-teman. Nih saya perlihatkan. Saya mulai itu di tanggal 16. Kemudian mulai tanggal 16 sampai ini kan hari ini belum mulai nih. Tanggal 27. Saya menghabiskan uang 2,4 juta. Ini biayanya 2,4 juta. Nah, ini sesuai kemampuan. Ingat, kalau saya merasa punya uang, punya modal, saya tinggal mengalihkan beberapa profit saya untuk modalin iklan Shopee-nya saya. Nah, dari sini, tapi nanti kalau udah jalan, misal sesuai kemampuan aja lah, 25.000 dulu boleh, 15.000 dulu boleh. Tapi kalau ada keuntungan, ingat, kalau ada keuntungan, omset penjualan, keuntungannya masukkan ke sini dulu. Biar banyak dulu. Pokoknya untuk iklan terus. Nah, nanti kalau mungkin udah di bulan ketiga gitu, mungkin teman-teman baru bisa menikmati lah. Nah, oke, paling sekian. Kalau ada yang kurang jelas, ya saya mohon maaf. Saya bukan
mentor, bukan pemateri, bukan guru yang materinya tersusun dengan rapi. Saya hanya pingin berbagi. Kalau saya itu sudah ahli, sudah expert, baru berbagi, ya saya tidak akan berbagi-berbagi. Tapi meskipun ilmu saya masih sedikit, niat saya berbagi, intinya itu. Bukan untuk pinter-pinteran, bukan untuk mencari keuntungan. Insya Allah saya siap berbagi, karena saya percaya dengan kita berbagi, Allah lah yang akan memberi kita. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.